Salawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita baca hadis yang ke-26. Sebelumnya kita baca hadis yang ke-25 terkait dengan sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah. Bahkan ketika kita menyalurkan syahwat kita di tempat yang halal, itu adalah sedekah. Sampai sahabat pun, kok sedekah sedemikian amat ya? Syahwat pun ada sedekah di dalamnya. Jadi ketika kebaikan itu kita pahami, dan ini kan yang tahu kan cuman orang yang datang ke majelis ilmu. Kalau nggak datang ke majelis ilmu, ya nggak belajar, nggak akan tahu dia. Rasa takjub itu ketika para sahabat nggak tahu, tapi setelah mereka tahu kan jadi semangat sedekahnya. Kemudian yang ke-26 masih berkaitan dengan hadis sedekah juga, tapi tema utamanya diambil oleh al-muallif di sini, al-islah bainan nas wal adli fihim. Memperbaiki hubungan antara sama manusia, artinya mendamaikan antara dua orang yang berselisih dan bersikap adil kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari anak Adam atasnya sedekah. Dan sekarang setiap persendian, di sini ada berapa persendian nih? Dalam satu jari ada 3 nih. 3 persendian, 3, 2, 6, 9, 12, 14, 15 ya. 15 persendian dalam jari, satu jari saja. 2 jari udah 30. Belum lagi ininya, pergelangan tangan, belum lagi sikunya, belum lagi di sininya. Kalau seandainya dihitung semua, sebagian ulama ada yang mengatakan jumlahnya sama dengan bilangan hari dalam setahun, sekitar 360-an. Nah, termasuk juga persendian. Selama ini kita gunakan, akan tapi kita lupa ini adalah nikmat dari Allah. Kita akan sadar dia menjadi nikmat ketika ini sudah sudah tidak bisa dikatupkan. Kalau sudah lurus, bawalah ke dukun, bawalah ke tukang urut. Nah, ini gimana nih? Udah stres gitu. Dan setiap hari kata Rasulullah alaihi sadaqah, atasnya ada sedekah. Nah, cuman kalau sedekahnya selalu uang, enggak juga. Nah, di sinilah letaknya kelebihan agama kita. Agama fitrah manusia, bukan agama kita, agama manusia, petunjuk yang Allah turunkan untuk semua manusia. Nah, dia harus ada sedekah setiap hari. Jadi setiap hari harus ada sedekah. Caranya bagaimana? Ini kan berat nih. Nah, sedekahnya, sebelum kita sudah jelaskan dalam hadis yang sebelumnya, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, kita melakukan kebaikan sedekah, kullu ma'rufin sadaqah. Maka caranya juga Allah berikan kepada kita kemudahan di dalamnya. Inilah salah satu makna inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ketika kita disuruh bersedekah untuk setiap persendian, itu kan rasanya sulit gitu. Bagaimana caranya? Maka Allah berikan kepada kita kemudahan. Caranya bukan hanya dengan uang. Uang itu Allah yang berikan. Seberapa yang Allah jatahkan, segitulah bisa kita lakukan. Tapi untuk bersedekah yang banyak ini, Allah bukakan kepada kita jalan-jalan yang lain. Di antara jalannya adalah ta'dilu bainasnaini shadaqah. Engkau berlaku adil antara 2 orang atau antara 2 makhluk, itu adalah sedekah. Punya 2 anak, berlaku adil antara kedua anak, sedekah. Atau punya 3 anak atau 4 anak dan segala macamnya. Punya 2 istri, berlaku adil kepada keduanya, itu adalah sedekah. Punya karyawan, berlaku adil kepada mereka adalah sedekah. Nah, jadi bagi orang-orang yang ditakdirkan atau diberikan ujian atau kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan hal seperti ini, maka dia wajib berlaku adil sesuai dengan kesanggupan dia. Kesanggupan dia itu adalah apa yang dilihat oleh manusia yang lain. Makanya Rasulullah tuh walaupun dalam kondisi sakit ketika Rasulullah akan wafat,
beliau tetap bergilir. Malam ini di sini, padahal beliau dalam kondisi sakit, bahkan dibopong, artinya ditandu Rasulullah itu untuk dipindahkan ke rumah yang jatah berikutnya. Nah, kalau kita udah sakit dikit udah cuek aja gitu ya, makanya kita nggak bisa berlaku adil kalau begitu. Kalau nggak berlaku adil berarti haram bagi kita. Itu bukan sunnah. Kalau saya menyatakan menikah lebih daripada satu itu bukan sunnah, tapi ini kondisional. Mungkin sunnah bagi sebagian, bisa jadi wajib bagi sebagian, bisa jadi haram bagi sebagian yang lain. Karena dia pada dasarnya dia hukumnya adalah mubah. Tapi kalau ada kondisi tertentu di mana dia, kayak di Amerika saya pernah dengar, ada seorang perempuan diusir oleh keluarganya, nggak punya tempat, ditampung oleh seorang muslim. Seorang muslim ini punya istri yang baik, kemudian ditawarkanlah kepada suaminya untuk menikah ini secara sah, supaya dia tinggal di rumah kita ini secara benar. Akhirnya menikahlah mereka. Kalau orang seperti ini mungkin boleh dikatakan wajib bagi mereka. Kalau tidak, fitnah yang akan terjadi. Jadi apapun yang kondisi kita tetap berlaku adil. Punya istri banyak, punya anak banyak, punya teman banyak, punya karyawan banyak, kita berlaku adil. Termasuk juga kepada kerabat ponakan, kita punya ponakan, kita juga harus berlaku adil, karena itu akan menjadi sedekah bagi kita. Wa tu'inur rajula fi dabatihi, ini yang pertama, berlaku adil kepada dua orang. Dan termasuk juga pemimpin, apalagi pemimpin itu adalah keadilan yang wajib. Kalau dia bisa menjalankannya, maka dia akan dinaungi oleh Allah SWT di akhirat nanti dengan naungan yang saat itu tidak ada yang dinaungi kecuali hanya dengan naungan Allah saja. Nah, ini adil ini memang berat. Tapi kalau bagi orang yang imannya lemah, adilnya cukup dengan orang-orang terdekatnya saja. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau tolong seseorang di dalam hewannya. Dabbahnya di sini bisa kudanya, untanya bagi orang Arab. Di sini bisa kambingnya, dia kambingnya lepas gitu. Larilah dia kemana-mana keliling komplek gitu. Nah, kita bantu dia, itu juga sudah sedekah. Kita hadang kambingnya di sana, walaupun hanya begini aja, ketika dikejar oleh kambing itu mungkin kita lari juga, tapi kita sudah niat bantu, udah sedekah itu. Atau misalkan Pak Ojat mau masak ayam lari gitu, sampai ke rumah ke rumah Pak Yusron, dibantu oleh Pak Yusron, itu udah sedekah. Ternyata habis itu bikin rendang kan, akhirnya sampai juga ya, dunia akhirat kebahagiaan. Itu juga sedekah, mudah sedekah itu bagi yang dimudahkan oleh Allah SWT. Tu'inur rajula fi dabatihi. Kalau ini khususnya yang berkaitan dengan dabah yang sebagai kendaraan. Engkau tolong seseorang fi dabbatihi, di dalam kendaraannya atau terkait dengan kendaraannya. Bentuknya seperti apa? Fatahmiluhu 'alaiha. Engkau angkat dia, mungkin kudanya ketinggian, atau mungkin kudanya ini atau kendaraannya ini, atau sapi kerbaunya itu agak sedikit lagi sedang marah, sedang emosi, mungkin dia mau naik ke atas nggak dikasih. Kita bantu dia, kita jinakkan, kita tenangkan, akhirnya kudanya atau kerbaunya ini mau tunduk, mau patuh, dan itu juga adalah sedekah bagi kita. Gampang sekali ternyata. Semua yang selama ini kita lakukan barangkali, cuman kita kan nggak sadar, kita kira ini hanya ya sebagai penghilang rasa malu atau nggak enak lah sama masa dia kerja saya nggak kerja. Mungkin selama ini di antara kita ada yang seperti itu, padahal itu sebenarnya adalah sedekah. Nah, itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Fitrah kita itu adalah sedekah gitu. Itu kan fitrah sebenarnya, dan itu adalah sedekah. Au tarfa'u lahu mata'ahu 'alaiha, atau engkau angkatkan barangnya, engkau naikkan ke atas kudanya, ke atas kendaraannya. Terus sekarang kan mobil, ada mungkin tetangga kita mau berangkat, mau ngangkat sesuatu ke atas kayaknya udah kepayahan gitu, nggak kuat ya. Kita datang ke situ, kita bantu, kita naikin, itu juga adalah sedekah. Subhanallah. Ternyata gampang. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang bagus adalah sedekah. Kalimat-kalimat yang bikin senang, yang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita adalah sedekah. Makanya di dalam prinsip agama kita, kalimat itu hanya 3. Semua perkataan itu adalah sia-sia
kecuali makana min amril bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar wa zikrillah. Ada 3 kalimat yang hanya akan bermanfaat bagi kita. Yang selebihnya itu tidak bermanfaat bagi kita. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf. Ini hadis Rasulullah SAW. Menyuruh kepada kebaikan. Nah, menyuruh kepada kebaikan ya tentu saja dengan cara yang baik. Menyuruh kepada kebaikan tapi dengan keburukan itu enggak benar. Nah, itu yang pertama, menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran juga harus dengan cara yang tidak mungkar. Nah, jangan mencegah kemungkaran tapi dengan cara yang mungkar. Nah, kemudian yang ketiga adalah zikir, yang di dalamnya mengingatkan kepada Allah SWT. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan kita, kalau kita bergaul dengan seseorang, janganlah bergaul dengan orang yang kecuali sifatnya yang kalau kita melihat dia kita jadi tersemangati, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Melihat dia kita ingat, tadi saya sholat subuh terlambat ya. Ketika kita lihat dia, kita ingat, tadi malam kayaknya dia sholat tahajud, saya enggak. Ketika lihat aja kita udah sadar, ternyata kita kurang ngaji gitu. Nah, ketika lihat dia, kok ilmunya apa ya? Ketika dia menyampaikan sesuatu, kok ilmunya sepertinya jauh dari saya. Jadi kita termotivasi untuk belajar. Ini halnya mengingatkan kita atau meningkatkan derajat kita. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, la tashab man la yanhadu bika haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang yang kondisinya meningkatkan derajatmu, memotivasi semangatmu, dan perkataannya membuat engkau menuju Allah SWT. Kalau dia ngomong, dia membuat kita semakin dekat kepada Allah. Nah, maka kalau itu kita lakukan, insya Allah kata-kata kita juga akan terukur. Maka kata-kata yang baik yang dia sampaikan, kata-kata baik yang kita ucapkan karena pengaruh dari dia, itu juga adalah sedekah. Terhadap anak kita, terhadap istri kita, terhadap suami juga demikian. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati as-sadaqah. Dan setiap langkah yang engkau ayunkan untuk melaksanakan salat adalah sedekah. Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah tinggikan derajat dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahan? Dan diantaranya kata Rasulullah SAW adalah kasratul khuta ilal masajid, membanyakkan langkah menuju masjid. Jadi banyakkan langkah menuju masjid artinya semakin jauh dari masjid maka semakin banyak pahala kita. Kenapa? Karena setiap langkah yang kita ayunkan itu ada nilai sedekahnya. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah, dan engkau membuang duri. Adza ini sebenarnya bukan duri. Duri itu secara bahasa artinya syauk kalau dalam bahasa Arab, syaukun, aswak kalau jamaknya. Sedangkan adza ini arti dasarnya adalah gangguan. Jadi gangguan apa saja, mungkin dalam hal ini kayak Pak Mirsal, suka membersihkan jalan, kemarin juga pohon-pohon yang melintang itu bagian daripada sedekah. Nah, jadi kalau kita sudah paham, maka insya Allah semua kita akan fastabiqul khairat. Kita akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi bagi yang Allah berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang tidak diberikan kepada yang lain oleh Allah SWT, maka beruntunglah. Karena sesungguhnya itu adalah sedekah. Jadi enggak mesti keluar uang tapi sudah bersedekah. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, berarti tentu saja hadis ini adalah hadis yang sahih dengan derajat yang paling tinggi. Barangkali demikian Bapak Ibu rahmatullah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, semakin semangat untuk melakukan kebaikan, meniti sunnah baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita bahas hadis yang ke-27 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ingin didiskusikan ya disilakan, kalau tidak kita tutup. Wallahu a'lam bishawab.